Oke, enjoy the moment. Timnas Indonesia akan bermentas di Piala AFF sebelum mengakhiri tahun 2024 menginjak pada tahun 2025 nantinya. Timnas Indonesia dengan harapan besar dan diharapi dengan ekspektasi besar dari para netizen, dari para kritikus, dari para penyinyir dan juga dari para pembenci dan juga pengkhianat dari Timnas Indonesia. Bahkan dari musuh-musuh dan juga lawan-lawan dari Pak Prabowo Subianto dan juga lawan-lawan dari Pak Erick Thohir dalam mengarungi Timnas Indonesia, dalam menaungi Timnas Indonesia, dalam membangun Timnas Indonesia ini, bahwa Timnas Indonesia tidak berjalan secara mulus. Dalam perjuangannya selalu mendapatkan cibiran. Dalam perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia, siapapun yang diturunkan oleh sang pelatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong lebih khususnya di level senior, selalu mendapatkan dari kritikan-kritikan yang sangat tajam, yang sangat sakit hati sekali ya. Jadi kita sebagai para pemain ke-12, mari kita satu komando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir. Timnas Garuda akan lebih tinggi lagi dalam bermentas dalam urusan sepak bola. Jadi sahabat-sahabat Garuda, mari kita eratkan, mari kita satu barisan dan satu komando, jangan mau terpecah belah. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang dikatakan oleh Bapak Prabowo Subianto, dengan harapan besarnya adalah Timnas Indonesia adalah menjadi rajanya Asia jika bisa, tetapi lebih khususnya adalah menjadi raja ASEAN. Dan jika Timnas Indonesia itu akan lolos ke Piala Dunia, maka Bapak Prabowo Subianto akan senantiasa bersyukur dan juga akan sukarela menemani Timnas Indonesia dalam setiap pertandingannya. Bahkan di ajang latihan atau TC dari Timnas Indonesia, Bapak Prabowo akan men-backing secara langsung, bukan hanya menurunkan tim khususnya. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. The dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Bahwa sepak bola putri itu ada dan kita bisa kasih lihat juga, kita tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Tapi jangan berpuas diri, karena perjalanan kita masih panjang. Tadi juga saya diterima oleh Pak Prabowo, ya Pak Presiden, kirim salam buat kalian. Ya, mengucapkan terima kasih, kalian bawa bendera merah putih. Terima kasih. 今みたいなね、これに満足せず、世界を目指しましょう。 Ya, pengamat sepak bola asal Malaysia, Zakaria Rahim, ia menyampaikan pandangan kritisnya terkait keputusan PSSI yang hanya menurunkan mayoritas pemain U22 di ajang Piala AFF. Menurutnya, keputusan ini akan memberikan dampak besar kepada negara-negara lain untuk mengambil langkah yang serupa. Dan secara mengejutkan, timnas kelas Laos seakan mengikuti cara timnas Indonesia. Mereka banyak memanggil para pemain muda juga. Pengamat sepak bola Malaysia itu merasa resah. Sejatinya, Piala AFF dibuat untuk turnamen pemain senior karena sudah ada SEA Games untuk pemain muda. Dari hal itu, keputusan timnas Indonesia dan Laos bisa merusak esensi turnamen terbesar sepak bola Asia Tenggara. Oh ini yang juara. Juara 3 Mas. Kita push lagi. Iya, siapa? Coba. Lagi 16 kan? Sekarang 24. Sekarang 24. Ya, Di sini. FIFA ranking dulu. Lima di Asia. ya 5. 1, 2, 3, 4-nya siapa? Coba nanti saya balik lagi, coba lihat. Selamat ya. Selamat ya. Nomor 1 Thailand. Oh, benar. Karena ternyata Iran dan Jepang ini nggak main-main, Pak. Jadi kalau Thailand dia main terus. Kita juga bisa lah. Ya 10 lah targetnya ya. Ya, besar ya. Kalau putra ranking 24 karena pas kapan? Oh sama-sama 24. Oh ya, sama-sama 10 lah, udahlah. Mau tanding sama timnas uji coba? Lapangan gede benar. Jadi sahabat-sahabat Garuda, ini adalah merupakan tamparan keras kepada para pengkritik dan juga penyinyir dari Timnas Indonesia.
kita sebagai pemain ke-12, supporter dari Timnas Indonesia, fanatik dari Timnas Indonesia, mari kita berikan doa yang terbaik, mari kita berikan doa yang bagaimana Timnas Indonesia, walaupun diserang habis-habisan oleh para pembenci dari Timnas Indonesia, mari kita backing Timnas Indonesia yang sedang dibangun ini, yang sedang tumbuh saat ini, bahwa Timnas Indonesia tidak mau dengan kritikan-kritikan itu yang selalu memecah belah. Dan sahabat-sahabat Garuda, jadi bagaimana tanggapan kalian soal statement berikut ini? Mari kita simak bersama biar kalian tidak salah paham. Dekat gitu, dan saya pikir salah satu sosok yang memang bisa diberikan mandat dan kepercayaan untuk mengurus Federasi Sepak Bola Indonesia ya beliau untuk saat ini ya. Dengan pengalaman dia pernah juga menjadi pemilik dari Inter Milan, DC United, dia pernah jadi ketua FIBA juga. Ikut di IOC juga, jadi dengan pengalaman, dengan network dan knowledge. Yang menarik kan pengusaha tapi juga suka dengan olahraga ya. Jadi passion di olahraga, jadi ada insting bisnis tapi di satu sisi juga paham tentang sportsmanship-nya kan. Itu yang nggak mudah dan rare. Ya semua orang mungkin di bisnis oke, tapi di olahraga kalau nggak passion dan nggak tahu seluk beluknya beda cerita pasti gitu, karena dunia olahraga ya punya kompleksitas yang mungkin butuh pendekatan tersendiri ya gitu. Dan ya jadi kombinasi bagus. Kita doakan PSSI dan Pak Erik mendapat masih ada milestone yang lain loh. Masih ada milestone yang lain masih. Kita pernah jadi tim yang disegani juga di ASEAN, walaupun kita mungkin salah satu tim nasional yang sering masuk final tapi juaranya jarang, belum beruntung. Dan terakhir di AFF U23 ya, U22 kita juga menang kemarin bersama Coach Indra Syafri. Lalu yang menarik juga tim muda kita di Piala Asia tahun ini 2024 U23 ya, kita bisa lolos putaran grup. Kita mengalahkan Korea Selatan adu penalti. Lalu sayangnya kalah dari Uzbekistan di semifinal dan harus kalah di peringkat 3-4 melawan Irak. Tapi kita sebagai peringkat 4 masih bisa kualifikasi untuk lolos ke Olimpiade. Itu kan juga salah satu target ya. Yang sayangnya memang belum terwujud. Tapi lagi-lagi buat saya itu satu catatan sejarah manis yang jadi fondasi untuk generasi berikutnya. Udah ada benchmarknya kan. Kalau generasi yang ini bisa dengan progresif sepak bola yang dibawa oleh federasi sekarang, harusnya generasi berikutnya juga punya chance yang lebih baik gitu, untuk mengulang sejarah yang sama. Itu. Lalu ya kita main di Piala Asia walaupun lebih banyak memang sebagai penggembira. Dan untuk pertama kalinya kita lolos langsung Piala Asia 2027 tanpa melalui kualifikasi, karena kita lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi automatic bed ya. Automatic ya. Jadi ya, itu milestone kita di sepak bola Indonesia. Oke, next question. Pendapat Bang Darius tentang mentalitas pemain Indonesia. Wah, yang mana nih? Timnas secara umum. Berarti semua pemain yang main di liga, usia muda juga gitu ya. Aku bisa bilang sebenarnya semua pemain pasti punya impian yang sama. Impian untuk bisa jadi pemain profesional, impian untuk bisa jadi pemain terbaik, bisa memperkuat timnas, dan timnasnya juga bisa berprestasi. Tapi secara umum masih banyak aspek yang harus dibenahi. Ini bukan cuma soal mentalitas saat bermain sepak bola ketika ketemu lawan, karena kemarin itu sempat jadi isu di timnas kita kan. Rasa inferior kita terhadap pemain-pemain asing, terutama dengan kulit putih misalnya. Bukan sara ya, tapi ketika kita ngelihat main bule itu kayaknya udah kalah setengah pertandingan gitu. Tapi itu dibenahi sampai akhirnya kita bisa sejajar. Pemain kita masuk ke lapangan itu percaya bahwa mereka punya kemampuan yang sama, dan mereka bisa mengalahkan lawan. Bahkan kemarin kan kita ngalahin Arab Saudi. Pertama kali dari 16 pertemuan dengan Arab Saudi kita bisa menang gitu. Ngasih kebanggaan buat seluruh Indonesia, jadi euforia yang luar biasa. Tapi di luar itu, rasanya mentalitas sebagai atlet profesional itu yang memang harus dibentuk. Dan itu sudah dipelajari, ada 4 aspek, aku lupa detailnya apa, tapi salah satunya memang adalah faktor dari kebiasaan di rumah, faktor bawaan gitu ya, mengenai jaga pola makan, mengenai jaga pola istirahat, hal-hal kecil yang akan menentukan perbedaan seorang atlet satu dengan atlet yang lainnya ketika nanti mereka menjadi profesional setelah sekian tahun mereka berproses. Itu akan sangat menentukan. Jadi ini terutama untuk pemain-pemain muda. Masih banyak yang kalau ikut kompetisi jajan sembarangan gitu, asupan nutrisinya tidak diperhatikan gitu, overtrain karena dorongan dari orang tua untuk ayo biar jago latihan, padahal semuanya harus terukur kan. Latihan itu nggak bisa
seorang anak itu sampai overtrain, akhirnya pertumbuhannya nggak maksimal. Iya gitu, butuh waktu, butuh dedikasi, dan butuh biaya juga yang nggak kecil. Nah, makanya menjadi masuk akal buat saya, Pak Erik memilih ya shortcut. Memang untuk jangka pendek, kita harus pakai yang udah jadi, yang siap pakai gitu. Kalau kita mau bicara pembinaan, mau nunggu berapa lama? Sementara periode ketua umum itu cuma 4 tahun kan? Kita udah 4 kali ganti presiden, ketua umum Federasi Sepak Bola Indonesia udah 5 kali ganti. Jadi nggak akan mungkin lah, nggak akan mungkin. Apalagi membenahi apa yang selama beberapa dekade bisa dibilang ya tidur ya, nggak bergerak sama sekali, nggak ada progres yang signifikan gitu. Walaupun memang dari sisi komersialisasi dan profesionalisme klub ada perkembangan yang cukup baik, progres yang cukup baik. Terutama mungkin di 5-10 tahun terakhir, kontrak sudah semakin jelas, APPI, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, sudah semakin punya suara dan didengarkan. Mereka bisa menyelesaikan, menjembatani konflik antara pemain dengan klub. Pemain kita kalau bermasalah kontraknya, FIFA sudah bisa bantu untuk push klub menyelesaikan kewajibannya juga, sehingga mau nggak mau klub berbenah kan. Dan itu juga proses yang nggak sebentar, dimulai dari ada aturan untuk APBD, APBN dilarang digunakan klub profesional, sehingga membuat klub lebih mandiri, dan prosesnya memang berjalan walaupun harusnya bisa lebih progresif, tapi ya itu dengan kompleksitas yang ada, begitu banyak aspek yang harus dipikirkan dan dipersiapkan dan dijalankan dari nol, bahkan bukan dari, kalau udah gigi 3 ke 4 ke 5 kan lebih enak ya, tapi kalau dari 0 ke 1 ke 2 kan itu yang paling berat biasanya gitu. Untuk lajunya bisa bagus gitu. Jadi butuh waktu. Nah, mudah-mudahan tapi dengan apa yang ada sekarang bisa berjalan dengan konsisten, dan saya justru mengkhawatirkan kayak kejadian kemarin setelah kita kalah dari Jepang. Ya kita harus sadar diri juga ya, maksudnya dengan progres yang ada, 3 kelompok usia timnas kita lolos semua ke Piala Asia. Lalu tim senior sudah sampai round 3. Masih punya peluang untuk masuk round 4 atau bahkan lolos langsung ke Piala Dunia. Jangan terlalu cepat kita memberikan penghakiman. Pemain main jelek dikit, wah nggak becus, wah nggak pantas dipercaya. Ada yang bagus sedikit, beritanya segala macam harus dimainin gitu. Pressure yang seperti ini yang nantinya akan membuat dinamika internal di dalam tim, di dalam federasi itu bisa muncul friksi yang nggak perlu sebetulnya. Kan kayak kemarin Pak Erik sampai bilang, kalau kalian nggak bersama saya lagi, saya siap buat mundur. Wah, saya sih nggak siap ya buat kehilangan seorang Erick Thohir. Kita semua. Terlalu mahal gitu, biayanya terlalu mahal, karena siapa yang mau menggantikan posisi dia yang punya sense of business, bisa berpikir secara ini industrinya mau dibawa kemana, tapi dari sportsmanship-nya juga bisa dijaga dengan baik dan di-develop dengan terukur, dan progresnya terlihat dengan sangat jelas gitu. Semua langkah yang diambil itu ada output yang bisa kita lihat secara nyata bahwa oke, ini memang berprogres ke arah yang lebih baik. Dan itu harus benar-benar kita hargai, kita berikan reward. Dan ini menurut saya kita harus dukung langkahnya Pak Erik, dan kita beri waktu lah. Karena ini semuanya membutuhkan proses. Oke, next. Ini STY, pendapat Pak Darius tentang STY. Kalau saya tahu STY ini hanya dari iklan-iklan dan main golf. Dia orang yang saya nggak kenal secara personal ya, tapi apa yang saya lihat, progres yang dia bawa, perubahan besar yang terjadi di permainan tim nasional kita, ya dia orang yang tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencapai sesuatu. Walaupun pada akhirnya seperti dalam segala hal dalam hidup ya, kadang kita nggak bisa dapat semuanya kan. Kayak kita udah selangkah lagi lolos ke Olimpiade, ternyata kalah 1-0 gitu. Tapi progres bisa sampai ke tahap itu untuk pertama kali, itu yang harus kita lihat kan. Bagaimana cara kita mencapai progres itu. Ya mungkin dia orang yang keras, kalau saya baca-baca kan, dia orang yang sangat punya prinsip, tapi ya itu yang membuat dia jadi spesial. Dia orang pertama sebagai pemain dan pelatih yang bisa juara Liga Champions Asia. Nggak main-main. Dia sebagai asisten pelatih, dia bisa kasih prestasi yang cukup bagus buat timnas Korea Selatan. Lalu dia juga bawa Korea Selatan ke Piala Dunia, bahkan ngalahin Jerman dari salah satu pertandingan yang sangat sensasional. Gitu. Jadi kita beruntung lah ada pelatih sekelas Sintayong yang mau menangani Indonesia yang di saat itu punya begitu banyak potensi, punya fans yang begitu militan, yang siap melakukan apapun buat timnya, tapi nggak ada yang tahu gimana cara ngeramunya gitu. Ya memang mungkin sekarang masih pakai pemain-pemain yang siap pakai gitu ya, tapi itu adalah pilihan terbaik. Toh di luar itu juga dia tetap kasih kesempatan pemain-pemain yang benar-benar dari kompetisi lokal kita kan gitu. Dan kemarin Marcelinho bisa bikin 2 gol. Luar biasa. Bagaimana Marcelinho sebagai pemain itu kalau jelek dihujat gitu ya. Kita sebagai pendukung
Sebagai pendukung itu harus dewasa. Artinya gini, manusia itu kan bukan robot ya. Mesin aja ada waktunya dia harus servis, ya maintenance, ada waktunya usianya habis gitu ya. Apalagi manusia gitu. Kalau dilihat kenapa mungkin Marcelino di beberapa pertandingan sebelumnya seperti outperform gitu. Saya sempat diskusi sama beberapa teman gitu, yang mungkin reaktif kan bilang, dia udah jadi superstar, udah negatif lah ya gitu. Tapi saya bilang gini, kita harus perhatikan dia terakhir kompetisi itu kapan main secara reguler. Lalu dia kan baru pindah ke Oxford. Dengan cuaca baru, dengan intensitas latihan yang baru. Saya bilang ini anak sedang dalam tahap adaptasi. Jadi pasti performanya grafiknya nggak akan stabil. Tunggu dia, kasih waktu dia 2-3 bulan sampai dia ketemu ritme yang baru, dia udah ada di level yang baru lagi. Baru kita nanti lihat gimana penampilannya. Apakah memang seperti pikiran teman-teman yang reaktif, yang wah ini udah superstar, udah malas latihan apa segala macam, atau memang dia sedang berproses untuk jadi lebih baik sebelum ganti kulit kan gitu. Kulitnya kering dulu, jelek dulu, baru bisa. Ya kan. Nah itu kita juga harus sabar gitu. Maksudnya tiap orang pasti punya waktunya lah gitu. Tapi percaya sama pelatih bahwa pelatih dia yang paling tahu tentang pemain-pemainnya, tentang kondisi timnya. Terakhir ini harapan untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Ya udah pastilah. Saya yakin Mas Andi juga punya harapan yang sama. Sepak bola Indonesia bisa terus berkembang dan momentum ini bisa jadi pijakan yang cukup kuat untuk progres di segala aspek di sepak bola Indonesia, bahkan bisa memberikan inspirasi ke olahraga-olahraga lainnya juga untuk bisa benar-benar jadi satu ekosistem olahraga yang profesional, yang berkembang secara industri, tapi juga jadi tempat untuk melahirkan pemain-pemain yang memang pada akhirnya pantas dan layak untuk membela tim nasional dan mengibarkan nama Indonesia di kancah internasional pada waktunya nanti. Dan pada satu waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang kita bisa berlaga di Piala Dunia. Amin. Dan industri sepak bola kita kuat dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi rakyat kita. Dan saya percaya kan kita negara besar, Pak Prabowo selalu bilang bahwa negara besar ini harus juga menunjukkan prestasinya, dan salah satu pencapaian Indonesia Emas ini alangkah indahnya kalau kita juga memiliki industri sepak bola yang hebat, tim kita kuat, dan kita bisa berlaga di Piala Dunia. Dan kita cukup beruntung punya presiden dan mantan presiden yang cinta sekali dengan sepak bola. Pak Jokowi begitu cinta dengan sepak bola, dan Prabowo juga ternyata luar biasa dedikasinya, bahkan bikin training ground juga untuk sepak bola, untuk pembinaan usia muda. Dulu 2010 ketika ada LPI, Pak Jokowi jadi wali kota di Solo. Itu jadi tuan rumah untuk pembukaan. Saya cukup beruntung bisa berada di tengah lapangan ketika kick off pertandingan pertamanya, dan saya pikir beliau bukan cinta sepak bola karena jadi presiden, tapi memang sangat cinta dengan sepak bola, dan ketika mendapatkan kesempatan, diberikan amanah menjadi presiden, itu dipergunakan sebaik mungkin untuk bagaimana caranya sepak bola Indonesia harus berbenah. Dan ini salah satu output yang kita rasakan sekarang, dan di tongkat estafet berikutnya bersama Pak Prabowo, semoga semakin kuat dan semakin besar lagi mimpi kita untuk bisa terwujud. Amin. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi bagaimana tanggapan kalian? Jadi silakan ditulis di kolom komentar. Kalian setuju atau tidak setuju? Beberapa dari statement dikatakan bahwa lebih baik juara AFF, lebih baik lolos Piala Dunia ketimbang juara AFF, bahkan 100 kali ya. Jadi pendapat kalian, statement kalian silakan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda terbang tinggi. Bersama saya, salam olahraga.